warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, supaya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Istaido, siap, doa, Hari ini hadir semua? Hadir ya? Hadir semua? Hadir ya. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya hadir. Kalau semangat kita dalam pembelajaran hari ini, kita breaking terlebih dahulu. Yuk silakan semuanya berdiri. Ya, bentuknya dirapikan, sambil dirapikan. Bisa otomatis digital. Ya, bawa catatan dulu ya. Ini dulu pernah kita mainkan sebelumnya. Tepuk tangan pagi, tepuk tangannya 1, siang tepuk tangannya 2, sore tepuk tangannya 3, malam tidak tepuk tangan. Ini melatih konsentrasi kalian dan mencoba untuk persiapan kalian dalam belajar hadisnya hadisnya. Kita coba tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam. Ayo, masih ada yang belum konsentrasi. Kalau malam berarti tidak tepuk tangan. Coba tidak ulangi lagi. Siang, pagi, sore, pagi, malam. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini dengan penerapan model pembelajaran problem case study dan metode diskusi untuk menyelesaikan masalah minat belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban warga negara, menganalisis kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, merumuskan solusi untuk memecahkan kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban yang terjadi di Indonesia berdasarkan undang-undang. Yang keempat, menganalisis penanganan pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban warga negara serta bersikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia. Kenapa anjing lidahnya panjang? Ini gambar tentang apa? Ya, boleh. Ya, silakan. Tentang pemulihan. Kenapa kamu bisa mengatakan
gambar ini tentang pembulian. Gaya bedanya itu ada cerita itu. Apalagi terus ada lagi anak yang pertama kajak, terus ada lagi anak yang kalau Allah sudah menginginkan dia iman, ya itu Seolah-olah memvideokan hal yang tidak baik atau kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan atau upaya untuk mengatasi kasus ini, pembulian yang ada di lingkungan sekolah? Silakan siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, boleh. Cuma sekarang yang belum disepakati oleh masyarakat Penuturan terhadap siswanya mau menambahkan, yuk silakan. Kita bisa mengupayakan pembulian, kita juga bisa mencari tahu latar belakang si anak dan juga keluarganya agar kita mengetahui pola asuh si anak dari orang tua ini bagaimana dan juga bagaimana anak ini bertumbuh serta kita bisa mencari tahu lingkungannya. Jadi kita tahu kenapa sih dia bisa melakukan pembulian dan juga bagaimana sih dia bisa berani untuk bertindak kejahat tapi puas berada di sekolah. Ya, oke, yuk kasih tepuk semuanya. Ya, berarti kedua kasus ini merupakan kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjutkan. Pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab serta tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini beberapa bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap hak asasi manusia. Di sini dibentuk beberapa peraturan berdasarkan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia dan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, coba kita lihat, baca sama-sama ya. Yang pertama, undang-undang. Ya. Yang kedua, undang-undang nomor. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nah inilah upaya pemerintah sebagai bentuk peduliannya terhadap bangsa, terhadap rakyat untuk upaya terhadap hak asasi manusia. Diskusi. Nah, di dalam sesi diskusi ini nanti kalian diberikan lembar LKPD. Nah, di sini ada petunjuknya. Mudah-mudahan ya, hari ini kalian membawa handphone? Bawa ya, Bapak sudah izin ke pihak kesiswaan kalian diperbolehkan untuk membawa handphone untuk hari ini. Jadi gunakan handphone itu dengan baik. Jangan sampai nanti Bapak melihat kalian menggunakan hal-hal di luar pelajaran. Nah, di sini ada barcode-nya, QR code-nya, kalian nanti scan untuk ringkasan materinya, kemudian ada lagi contoh kasusnya dan kalian nanti jawab sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, untuk penilaiannya nanti kalian akan dinilai
secara kelompok, bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana tanggung jawab kalian, bagaimana kerjasama kalian, dan penilaian yang kedua adalah pada saat kalian presentasi, bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok lainnya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di depan, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7-nya di belakang. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, mohon maaf. Tolong digeser. 6, ini 5. Oh, ini 5, itu 6. Oke, siap. Ya, silakan kalian scan dulu barcode-nya untuk kalian mendapatkan contoh kasusnya. Bisa buka? Alhamdulillah. Ya, yang sudah bisa terbuka ada berapa kasus di situ? Ada tiga kasus. Jadi tugas kalian menganalisis 2 kasus dari 3 kasus tersebut. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian kasus yang berapa yang akan kalian diskusikan. Kasus pertama kah, contoh kasus kedua kah, atau kasus ketiga. Jadi sesuai dengan kelompok masing-masing yang akan didiskusikan. Oke, silakan selamat bekerja. Sudah selesai untuk berdiskusi, kita persiapan untuk presentasi. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelumnya Bapak minta tolong perwakilan kelompok untuk mengambil
nomor kalian pada saat presentasi. Jadi diacak ya. Silakan kalau yang kelompoknya maju ke depan. Yo, silakan. Yuk, diambil. Jangan dibuka dulu, sama-sama dibukanya. Colang. Hoki kan? Benar, semuanya kebagian kok. Semuanya kebagian. Hanya gilirannya saja yang berbeda. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Oke, yuk silakan dibuka siapa yang mendapat untuk kesempatan mempresentasikan yang pertama. Ayo. Mana yang pertama? Nomor berapa? 4. Ini 7. Pertama. Ini berapa? 3. Ini 5. Ya. Yuk, silakan semuanya berdiri. Kita ikuti, kita bernyanyi. Ada yang mau maju ke depan, nemenin Bapak di depan? Oke, yuk silakan. Ada lagi? Ya. Jadi, tes breakingnya kita mulai berhitung. Ya, ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu dulu, nanti kita bareng-bareng. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yo, kakinya diangkat. 4. Ayo, kaki 4. Nah, ini lagi. 4 ditambah 4 sama dengan 8 gimana? 8. Ingat 8 gimana lingkarannya? 8 gitu kan? Jadi digoyang. Sekali lagi. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 6 tuh. Oke, bisa? Yuk, sama-sama ya. Yuk, ikutin aja ya. 1, 2, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, yuk, biar lebih mengefektifkan waktu. Jadi mohon maaf, mungkin nanti pertanyaannya dibatasi 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Jadi ini kelompok berapa yang maju? Kelompok 5. Berarti nanti bersiap kelompok 6 untuk menanggapi dari kelompok 5. Ya, oke, yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah kasus yang beredar di masyarakat. Mungkin langsung aja ke kasus pertama. Yang pertama itu ada judulnya, judul artikel. Yang pertama itu kasus pertama itu pengendara motor yang berkendara sambil rebahan saat melintasi jalan raya. Kasus kedua, pelanggaran lalu lintas. Upaya mengatasinya, kasus pertama menegurnya dengan baik agar dia sadar akan kesalahannya yang dapat membahayakan dan merugikan bagi diri sendiri dan orang lain, atau diberikan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan pengendara tersebut. Lanjut ke kasus kedua. Yang kedua itu upaya mengatasinya itu sebenarnya pihak yang berwajib harus memberikan sanksi tilang terhadap para pengendara mobil mewah tersebut dan dikenakan pidana kurungan paling lambat 2 bulan atau dikenakan sanksi sebesar Rp500.000 yang bersangkutan dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau maka jalan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal
berkendara dan selalu memakai helm agar terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan untuk kelompok 6 mungkin terlebih dahulu bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Pada kelompok 6. Ya, ayo silakan. Jadi pertanyaan saya itu tentang pelanggarannya itu sebenarnya ngapain sih pengendara melanggar itu sampai disebut pelanggaran? Karena dia sambil rebahan sambil berjalan di jalan raya dan itu sangat berbahaya bagi pengendara lain juga bagi dirinya sendiri. Berjalan pakai mobil. Motor. Masih semangat? Oke, sekali. Jadi kali ini kelompok kami yang akan memberikan kelompok jawaban yang akan diberikan oleh teman-teman saya. Saya minta tolong boleh? Waduh, keren banget. Oke, jadi tolong teman-teman balik dan juga perhatikan agar bisa sembuh ya. Oke, kita mulai aja. Terima kasih. Silakan. Yang pertama yang bisa itu keluar dari bukan di jalur lalu lintas di jalur lain. Saya meminta yang nominal di apa jadi atau pelanggaran dibilang ini ada nominal khusus membayar sekian. Apakah ada nominal khusus? Nominal khusus tadi balik ke kasus dia itu lalu lintasnya gimana? Itu kan? Ya bukan yang di tadi di yang pembunuhan itu di luar pertanyaan soalnya. Oh iya masih jenis kok. Yang dimaksud itu adalah tergantung dari kasus dia. Entah mah dia nggak pakai helm atau dia juga salah parkir atau dia juga yang kayak lawan arah. Saya belum pernah ditilang, tapi setahu saya 50 ke atas ya 100 berapa gitu itu pas bilang. Bebel ya, bebel udah dikasih gitu ya. Oke, jadi dari teman-teman gimana nih pendapatnya kalau yang begitu, yang bebel gitu. Oke, jadi kita yang bebel gitu yang keras kepala ya. Pastinya kita harus memberikan sanksi yang satu tingkat itu lebih gitu ya, lebih gitu. Kalau dalam sekolah itu kan kalau ditegur nggak bisa dia dipanggil orang tua, tapi kalau dalam tugas hukum itu gimana ya? Coba saya izinkan lebih dahulu ya. Ini kan Alhamdulillah presentasinya semuanya sangat bagus dan luar biasa, memaparkan hasil diskusinya, upaya-upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau pelanggaran yang terjadi, yaitu pelanggaran hak dan pemingkaran kewajiban. Selanjutnya dua jempol untuk kalian semua. Untuk kali ini presentasinya luar biasa. Selanjutnya yaitu ada sedikit tes untuk menguji pengetahuan kalian. Ada 5 soal pilihan ganda. Jadi silakan kalian isi. Bapak harap tidak ada yang bekerja sama, kerjakan secara mandiri.
Iya, coba. Tadi saya katakan, dampak positif media sosial. Satu aja. Memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Dijadikan pelajaran supaya tidak melanggar balik. Oke, yuk silakan. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya materi kita hari ini? Oh, masuk. Ya, silakan. Ini 10 berapa ini? Sini, akses betul. 10.3 sini. Hari ini belajar dari Iya, 10.3 saudara. ternyata di lingkungan masyarakat dan Satunya bukan, kita satunya bisa bukan. menghubungkan antara pikiran kita dan juga materi yang sudah kita dapatkan buat solusi. Oke, ya, jadi Silakan, kesimpulan terima kita hari kasih. ini adalah mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus pelanggaran yang terjadi, mulai dari tadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah sampai dengan tahap pencegahan dan tahap setelah terjadinya permasalahan. Oke, terakhir. Gimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Seru. Apa lagi? Materinya bisa dipahami? Bisa. Ada materi yang belum dipahami? Bagian dari mana yang sekiranya kalian, Pak, saya belum memahami ini, Pak, saya belum memahami ini. Yang apa? Yang sudah dipahaminya, kita upaya pencegahan. Terus yang belum dipahaminya, apa sudah dipahami semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang peraturan perundang-undangan. Untuk hari ini kita akhiri sama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Silakan. Istaido siap doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian jangan lupa sholat. Terima kasih.